Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Eni. Oke, pemirsa, selamat datang di channel Pok Jaluh Kota Surabaya. Hari ini saya bertemu dengan Bu Rini. Saya mau tanya-tanya ini pemirsa. Bu Rini ini adalah penggagas atau pencetus ya. Pencetusnya sedekah nasi di Jumat Berkah. Nah, Bu Rini bisa cerita ini awal mulanya, mungkin agak maju ke depan ya biar pemirsa lebih lihat. Bu Rini ini dekat di kolam lele hasil budidaya teman-teman Pok Jaluh Kota Surabaya. Mungkin Bu Rini bisa cerita bagaimana awal mulanya kenapa harus sedekah di Jumat Berkah begitu. Yang ada itu kan Bu Rini itu kan membagikan nasi-nasi gitu ya, nasi bungkus di beberapa tempat gitu ya. Oke, bisa diceritakan Bu Rini? Awal mula ini adalah teman-teman membudidayakan lele ya. Iya. Membudidayakan lele adalah untuk pembelajaran, yang awal adalah untuk pembelajaran bagaimana mengisi waktu luang di masa pandemi. Karena ada WFH, ada WFO itu ya. Iya. Nah, jadi kan banyak berada di rumah. Artinya bagaimana pembelajaran supaya waktu luang ini bisa didaya gunakan ya. Iya. Nah, yang kedua adalah untuk sebagai istilahnya motivasi kepada jamaah. Oke. Karena juga ini kan masa pandemi ini banyak masalah ya Mbak Elia, Nggih. termasuk masalah ekonomi. Iya, sangat luar biasa ini. Iya, banyak ada PHK, ada istilahnya sulit ya. Secara ekonomi kan memang sulit. Sehingga ini adalah salah satu jalan keluar ya bagi masyarakat bagaimana memperdayakan pangan ya. Iya. Jadi bisa lewat budidaya daripada hewan, ikan dan sebagainya, ataupun juga budidaya tanaman ya. Oke, seperti ini ya Bu Rini ya. Oke. Seperti yang kita ada di. Iya, ini ada pandan, ada kunyit yang ditanam juga, sirih-sirih juga ya Bu Rini ya. Setelah itu ketika kita panen ya, kita panen itu kan kita berpikir ya, panen ikan itu untuk apa ya? Iya, dijual? Iya, apakah ini dijual atau kita buat konsumsi bersama, Oke. penyuluh, dan apakah buat yang lainnya ya? Iya. Terus kita juga sebagai penyuluh ya, di samping intinya peduli untuk diri sendiri ya, pribadi, kita kan juga harus membangun kesalahan sosial. Nah, kesalahan sosial inilah yang harus kita pupuk di antara penyuluh sehingga tercetuslah Jumat Berkah ini dengan masak bersama, kemudian kita bagikan. Dibagi-bagikan di hari Jumat. Itu bagikannya sebelum sholat Jumat apa sudah sholat Jumat Bu Rini? Selama ini ada dua Mbak Eli. Jadi kalau kita bagikan di masjid, maka kita bagikan sebelum sholat Jumat untuk persiapan setelah sholat Jumat bisa dibagikan ke jamaah, atau sesudah sholat Jumat. Kalau sesudah sholat Jumat kita bagikan di jalan-jalan. Iya, pengguna jalan ya, jalan, ataupun juga warga yang membutuhkan. Oke, gitu. Terus motivasinya itu kan kita kemarin lihat medsosnya Pok Jaluh Kota Surabaya itu kan saya lihat ada yang metil lele, ada yang ngupas lombok, ada yang bawang. Itu motivasinya gimana kok masak-masak sendiri kayak gitu Bu Rini? Jadi yang pertama adalah pembelajaran bagi penyuluh juga untuk istilahnya konten untuk dakwah kita bahwa namanya masak sendiri itu lebih sehat ya. Lebih sehat, lebih murah, murah. Kehalalannya itu terjaga. Kesuciannya ya. Kesuciannya, kehalalannya. Ya juga ada perasaan sebuah kebersamaan ya, kebersamaan yang bisa dibangun dari teman-teman ini sehingga semakin akrab, semakin persaudaraan kita semakin terjaga. Apalagi yang masak itu para penyuluh ya Bu. Selain penyuluh ada jamaah yang lain atau gimana Bu Rini? Enggak, sementara ini penyuluh ya. Itu kalau yang masak para penyuluh itu ada doanya ya Bu Rini ya? Tentu, iya, pakai wiritan juga ya itu. Masak ngerajang berambang itu ada gitu. Motivasi kenapa Bu Rini menggagas ada namanya Jumat Berkah berbentuk nasi bungkus yang lauknya diambil dari hasil panennya teman-teman penyuluh Kota Surabaya dalam budidaya ikan lele dan sayurnya diambilkan dari tanaman yang ada di lingkungan
kantor RPP, di RPP ya. Jadi semuanya bisa, sebagian itu hasil petik dan panen di RPP. Jadi begitu pemirsa, semoga menjadi inspirasi bagi pemirsa channel Pok Jaluh Kota Surabaya bahwa di masa pandemi ini kita bisa membudidayakan perikanan atau bisa membudidayakan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Bu Rini, sebelum kita akhiri, ada pesan untuk pemirsa Pok Jaluh? Pemirsa Pok Jaluh yang dimuliakan Allah, semoga dengan apa yang kita lakukan di Pok Jaluh Surabaya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa COVID ini tidak harus membuat kita susah, tidak harus membuat kita sedih ya. Mari kita justru memberikan inspirasi-inspirasi dan bergerak terus untuk dalam hal ketahanan pangan dan juga membawa kita menuju kesalahan sosial. Saya kira itu Mbak Eli. Baik pemirsa, cukup dulu dari saya Eli Rosida dan Bu Rini Widiarti SAG MPDI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gubeng. Dari kami berdua, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.